Selamat pagi, kita sudah di Tabu. Semalam ternyata kita nginep di parkirannya Tabu Visitor Center. Nah, bangunannya yang ini, Visitor Center, sekaligus juga merupakan Tabu County Longevity Culture Exhibition Hall. Ada hall pameran budaya umur panjang. Terus di sebelah kanan kita ada Tabu Museum. Terus ada concert hall, ada restoran juga. Museumnya yang itu. Di depan kita di gunung-gunung itu, di atas gunung kabut banget ya. Sekarang ini sebenarnya lagi gerimis. Di dekat parkiran ada public toilet, jadi aku habis bersih-bersih. Dan ternyata bukan kita doang yang nginep, tapi ada beberapa. Ngecharge mobil listrik dekat sekali. Depan itu. Nah, kita bisa ngecharge dulu. Oh wow, pagi-pagi udah ada pawai. Ada orang tua, ada anak-anak juga. Orang mati itu, Bu. Oh, ada yang meninggal. Arak-arakan orang meninggal lah. Bakar petasan juga ya. Iya. Bau mesiu. Yo, ada 2 bisa. Nih, kiri. Jadi ternyata mesin fast charging di tempat kita nginep itu sebagian rusak. Yang ada lagi dipakai. Jadi kita coba cari mesin yang lain, dan ternyata di sini juga sama, sebagian rusak, sebagian lagi dipakai, dan sebagian ada mobil yang parkir, jadi mobil yang mau ngecharge nggak bisa masuk situ. Jadi kelihatannya ini adalah tantangan ke depan buat negara-negara yang mau migrasi dari mobil bensin ke mobil listrik, kemungkinan besar akan mengalami challenge yang sama. Mobil pengantin. Mau Mary ya? Pagi banget, jam 7 pagi, nikahan. Wede. Oh iya, Sini masuk kan? kita nggak bisa masuk ngecharge, di blok sama mobil pengantin. Chargernya di situ tuh. Oh, mesinnya. Iya, pengantinnya lagi di foto-foto, tapi ngeblok jalanan. Aduh, pengantinnya bikin susah orang mau ngecharge. Tadi sana biasa. Ya, ini iring-iringan mobil pengantin. Lewat buru. Kita mau ngecharge. Alah, ayo, kita bisa lewat kanan. Ya, kasih kita. Iya. Wah, hari baik nih. Ada pasangan pengantin lainnya. Jadi hari ini kita udah ngelihat orang meninggal. Ada orang married. Ini yang kedua untuk orang marriednya. Nampak. Ini yang Huaimai. Dia udah lapisin handphonenya
pakai waterproof karena tiap hari hujan, ini udah seminggu lebih. Kita cari sarapan dulu guys. Nah ini kita lihat di seberang ini ada kedai yang ramai sama orang-orang lokal. So kita akan sarapan di sini. Nah di sini mie-nya lebih mirip sama di Bangka karena pakai toge. Terus warna mie-nya juga, tekstur mie-nya juga kayak gitu. Terus aku melihat percikan-percikan lada. Bangka ya? Iya kayak di Bangka. Yang di tapu ini masih dikasih batang-batangnya ya, iya. Daun kouchinya. Sebenarnya bisa memilih banyak macam sayuran, kayak yang di dinding ini. Tapi pagi ini kita nggak terlalu adventurous, kita balik lagi ke daun kouchi. Udah biasa pada orang order. Iya, yang pasti-pasti aja, nggak aneh-aneh. Kita kelar makan, parkir sudah berlapis-lapis sampai ke jalan. Luar biasa. Ramai juga ya? Iya. Hari ini hari Sabtu. Anak-anak kecil nggak sekolah ya. Tapi anak-anak SMP, SMA gitu pergi ke sekolah. Tadi pagi-pagi kita lihat mereka masuk sekolah. Mungkin kumpulin holidays for October 1st to 7th. Biar lebih panjang sedikit. Oke. Pasar ini. Kita mampir ke taman kotanya, ini namanya Sihu Kungyuan. Danau Barat, Taman Danau Barat. Nah di depan kita ini ada area untuk baca buku. Jadi kayak koridor gitu, dikasih bangku-bangku agak adem. Bisa duduk baca buku di sana, bukunya disediain di sini. Boleh pinjem. Ambil bukunya, duduk sana baca-baca, nanti kembaliin lagi ke sini. Buku ada kayak di sini ada puis. Di sini ada apa? History. Poem. Oh, poem. Kali different dynasty. Puisi-puisi. Di sini ada history. Buku sejarah. Dan juga ada communism things. Ah, oke. Jadi bisa baca buku sambil menikmati. Ada kolam-kolam di depan. Anak-anak ada yang mancing juga di kolam. Village of Longevity. Sabtu pagi, anak-anak remaja main sepeda sama teman-temannya. Ada sepeda yang mental. Ada patung Confucius, ada Hall of Fame di sebelah kanan. Public toilet juga ada. Kita sampai di Hall of Fame. Jadi Tapu itu ternyata sudah begitu mementingkan pendidikan dari zaman purba, sehingga banyak sekali orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, yang wise itu berasal dari sini, dari Tapu. Dan untuk mengencourage generasi mudanya untuk mempertahankan glorinya Tapu dalam hal tersebut, dibuatlah Wall of Fame ini. Ini panjangnya 50 meter, tingginya 4,5 meter. Remarkable for bringing up talents, versed in arts and military. Banyak sekali yang bermarga LAN. Coba yang nonton video ini ada nggak yang bermarga LAN? Nah, ini. Oh, yang marga Huang juga banyak ya. Anak-anak aktif di sini. Di ujung dari Wall of Fame ini ada lagi rak bukunya, dan di sini ada lagi tempat untuk baca buku. Di sini disediakan mejanya, kursinya.
Bisa sampai sini juga di bawah pohon. Bukan main kartu, main mahjong ya? Bukan, di sini mementingkan education. Iya. Kongzi Xiang, patung Confucius. Kalau kita lihat di museum kemarin, Confucius atau Konghucu itu adalah tokoh yang sangat penting buat orang-orang Hakka. Nah, ini papa mama lagi ajarin anaknya. One of the greatest teacher ini in China. Dan sampailah kita ke Jalan Medan Merdeka di Monas, Jakarta Pusat. Banyak cerita mengenai Konghucu. Sepeda itu lagi ditinggal sama pemiliknya, lagi pada jalan-jalan pakai kaki, udah dilepas aja kayak gitu di jalan. Di depan kita ini ada Tai An Building. Ini salah satu bentuk rumah asli Hakka yang bersejarah. Jadi rumah-rumah khas Hakka itu modelnya macam-macam. Jago juga arsitekturnya ya. Jadi bukan sekedar yang bulat itu aja, bukan cuma thulo, tapi ada bermacam-macam bentuk. Salah satunya yang ini nih, namanya Tai An Lo. Untuk masuk ke Tai An Lo ini ternyata ada tiketnya nih, dijaga nih, ada tiketing office-nya. Coba kita lihat harganya. Oh, 40 cepet ceng nih masuk seorang. Buka dari jam 8 sampai jam 6 kurang seperempat. Jadi seorang 100.000 tiketnya. Kita masuk berdua. Kayaknya nggak ada orang lagi ya, kita doang. Iya. Nah, di depannya seperti rumah yang kemarin juga, di depannya ini ada kolam bentuknya setengah lingkaran. Ini kolam feng shui. Baru kita masuk ke pintu utamanya, kayaknya lebih dekat dari sini. Oke. Yuk. Sebelum kita sampai ke main gate-nya, itu pintu utamanya, di sebelah sini, sampingnya ini ada bangunan samping ya, bangunan tambahan. Yang kemungkinan besar ini adalah tempat untuk pelayan-pelayan. Maids di bangunan terpisah di pinggir. Di sini ada keterangannya kalau bangunan ini dibangun tahun 1764, jadi sudah 259 tahun. Bangunan sudah 200 tahun lebih, masih kokoh berdiri. Bangunannya terbuat dari batu. Bangunan yang terbuat dari batu seperti ini disebut sebagai shilou, sedangkan thulo dibuat dari campuran tanah. Tai An Lo. Let's get in. Di depan langsung ada Ancestral Hall, tempat untuk menghormati leluhur. Xie. Di sini ada pemeriksaan tiketnya. Oh, dan ada penjelasan mengenai Tai An Lo atau Tai An Building sendiri. Ya, lokasinya di Longgang Village, Huliao Town of Tapu County. Bangunan batu ini masih hampir sempurna karena dirawat ya. Ini bangunan dibangun oleh Lan Shaoshen, one of the 20th generation of Lan, generasi ke-20. Dibangun di tahun ke-28 pemerintahan Kaisar Qianlong dari Qing Dynasty tahun 1764. Jadi sudah punya sejarah lebih dari 250 tahun. Rumah ini berbentuk segi 4 dengan panjang 49 meter dan lebar 52,6 meter. Seluas 6.684 meter persegi. Dan luas bangunannya 5.136 meter persegi. There is a white door, pink, and a pond. Ada kolam di depannya ya. Ada 3 lantai dengan tinggi 11 meter dan punya 200 ruangan. Wow, satu rumah punya 200 ruangan. Ini tampak dari agak atas ya, agak atas. Maju sedikit ke depannya ada pond, ada kolam. Rumah ini sampai hari ini masih ditinggali oleh keluarganya. Jadi tadi kita dengar ada suara anak-anak dan ada sepeda, ada sapu juga di sana ya. Itu resident living area. Jadi masih ada yang tinggal di sini. Nah,
Kayaknya anaknya hari ini agak nakal, lagi dimarahi. Ini dari courtyardnya. Jadi begitu masuk itu langsung Ancestral Hall. Terus ini agak berbeda dengan bangunan-bangunan yang kemarin kita lihat ya. Yang bagian luarnya ini yang 3 lantai. 1, 2, 3 bagian luar ini yang kamar-kamar. Total ada 200 kamar. Keliling semua. Sampai atas, sampai kanan sini juga. Nah, ini yang tinggal di sini. Ini gate masuk kita tadi, pintu utamanya. Ada kamar-kamar di atasnya. Pokoknya total 200 kamar. Yuk kita explore. Kita mulai dari kanan. Ini ada lecturer's room. Terus kita akan masuk ke pintu kecil ini. Resident living area. Area tempat tinggal. Jadi bangunannya itu bangunan batu. Campur ada kayu juga ya. Ini kolom-kolomnya dari kayu. Di atas balok juga kayu. Struktur lantainya juga dari kayu. Tangganya juga kayu. Dindingnya aja yang pakai batu. Pintunya seperti ini. Relatif pendek pintunya dibandingkan dengan pintu-pintu zaman sekarang. Nah, di sini ada sumur. Masih ada airnya nggak? Ada. Ada ya? Ada ikan juga. Ada itu tuti bukan? Iya. Dalamnya 11 meter. 11 meter kedalaman. Itu ceritanya toko ya? Apa warung? Bukan? Orang tinggal aja. Orang tinggal. Kenapa banyak plastik-plastik kreseknya? Mungkin kerjaan dia. Kerjaan dia. Urusan Oke. dia. Ini masih banyak tuilian. Tuiliannya masih terlihat baru, jadi memang ditinggalin ya. Kelihatan Ada bisa sewa LPG. keluar. Oh, bisa disewain. Ada semua turunan mereka. Di sini ada bangunan kantor juga, ada ruang kantor, office, ada monitoring room. Jadi karena sudah dibuka untuk umum bisa masuk meskipun dengan tiket, jadi ada petugas-petugasnya ya di sini. Yuk kita coba explore ke atas. Second floor. Antara jam 12 siang sampai jam 2 nggak boleh berisik karena bobok siang. Nah, ini terlihat memang masih ditinggali ya. Pintunya cantik sekali, yang ini ada lukisan-lukisannya. Lukisan burung dan bunga. Ini kita lagi di lantai 2-nya. Ini ada exhibition room-nya. Hati-hati kesandung. Di bawahnya ini ada baloknya. Deng 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 deng. 没有英文. Semua Mandarin. Inilah si miniatur atau maket dari Tai An Lo. Kita lagi ada di dalamnya sekarang. Ini maket perbandingan 1:100. Simple ya, bagian luarnya tuh segi 4 gitu aja. Ternyata di dalamnya enak. Di dalamnya itu banyak sekali kamar-kamar. Ini 3 lantai kan. Di dalam ini yang tadi ini ancestral. Oh, ini menjelaskan mengenai sambungan kayunya. Nah, tinggal di dalam rumah seperti ini. Jendelanya begini. Gimana bukanya ya? Nggak bisa. Oh, bisa digeser. Tapi gesernya itu hanya untuk angin lewat doang.
nggak benar-benar bisa dibuka. Tutup atau selang-seling. Udah, gitu doang gesernya. Kayak gini. Kalau tidur bisa digelapin, tutup semua. Cuma nyamuk tetap masuk ya. Tuh, masih ada jeda-jedanya. Kalau mau buka, angin bisa lewat. Udah, segitu aja. Nah, ini buat apa nih? Ada lubang di dinding. Kelihatan buat pai-pai. Oh, buat sembahyang ya? Iya. Oke. Ruangan yang berbeda menjelaskan mengenai tipe rumah, tipe dwelling yang berbeda. Nah, ini bentuknya bulat. Sama juga 3 lantai, tapi arsitekturnya beda. Hua Elo. Nanti kita cari ya. Ada security room. Wah, ini tengah-tengah apa nih? Kayak kelas. Oh, apakah mereka punya sekolah di dalam rumah? Iya. Ya, itu ada A, B. Iya. Ya, ini kayaknya kelas ya. Sendiri udah ada kelas ya. Wow. Satu family, satu big family punya sekolah sendiri. Tinggal panggil Laosha aja. Di sini kita bisa lihat ada cerobong asap. Kemungkinan di bawah ini dapur. Nanti kita lihat ya, kita balik ke bawah, kita lihat tempat-tempat apa ini yang di bawah ini, yang tengah-tengah sini. Ini ada bagian yang lagi direnovasi nih, banyak scaffoldingnya. Kita kayaknya nggak bisa lewat sini. Kita langsung ke atas ke lantai 3. Let's go to third floor. Ini kita di dalam salah satu kamarnya, ada yang nggak dikunci. Kamarnya itu nggak terlalu besar ya, ukurannya paling sekitar 4 meter kali 6 meter. Ada pintu dari belakang, pintu dari gang gitu, dari koridor. Ada lagi pintu yang ke arah tengah rumah. Dan Koko Alvin udah jongkok di sini, cari apa dia? Ada treasures di sini. Ada treasures, ada benda berharga. Oh, di sini menyimpan mungkin tile-tile emas dan perak ya. Iya. Iseng aja dia. Nah, ini pintu depannya. Langsung ke tengah-tengah rumah. Coba kita lihat pintu yang belakang. Can we open that one? I think we can. No. Slide-nya dibuka dulu. Mungkin dari luar. Dikunci dari luar ya. Nah, ini di bagian belakang kamarnya tadi. Jadi di sini ada koridor juga, koridor luar rumah. Jadi kalau kita ngintip di sini, langsung ke luar. Oh, pantes gak bisa dibuka dari dalam. Udah di lock dari luar. Somehow ada tangga-tanggaannya juga di koridornya, jadi hati-hati ya. Luar biasa sih, udah 250 tahun lebih, masih terawat seperti ini, masih bisa ditinggalin. Kita aja di Jakarta apartemen umurnya kayak cuma berapa ya? Kan apartemen tuh rata-rata 25 tahun ya. Apalagi yang bukan strata title, habis itu harus perpanjang. Ini nih udah 10 kali lipat lebih loh. Dan di bangunan sebelah-sebelahnya itu udah modern semua. Masih ada bangunan setua ini. Dan masih ditinggalin. Masih bisa cari duit lagi bangunannya. Di atas masih ada kamar, ada buat simpan tongsi. Iya. Wah, jadi kamar di lantai 3 ini sebenarnya paling enak. Karena dia bukan cuma 1 lantai, tapi 1,5 lantai. Iya. Di atas mereka masih bisa pakai juga. Dan gak terlalu kaku juga. Jadi kayak ini gak ada jendelanya depan. Ada kamar sebelahnya yang bikin desain berbeda. Dia bikin jendela bulat. Nah.
Jadi satu keluarga besar bisa hidup bareng-bareng dengan nyaman, dengan enak. Bahkan bisa ada ruang kelasnya buat anak-anaknya. Tapi di bagian luarnya itu kelihatan plain sekali ya. Iya. Kayak tembok doang dengan jendela-jendela ala kadarnya. Mungkin juga buat perlindungan ya, untuk defensif seperti yang kita lihat di mana sebelumnya? Asian Town di Heyuan. Heyuan, iya benar-benar. Yang kita hujan-hujanan itu ya. Iya. Ternyata itu lubang-lubang memang buat senjata. Di sini juga mereka di samping keluar masih ada jendela juga bisa lawan balik sih. Ya, ya. So ini desainnya very harus saya army type. Design. Army type. Protektif dari luar tapi nyaman ditinggali di dalam. Iya. Jadi nggak terasa sesak sama sekali karena di depan kamar masing-masing sudah ada koridor, plus di belakangnya juga ada koridor lagi. Nah, ini. Kayak gini. Dan meskipun mereka tinggal bersama-sama, mungkin ada mantu lah, ada mertua, segala macam di sini, tapi punya privacy masing-masing karena tiap kamar punya pintunya sendiri-sendiri. Pintunya segini doang nih. Berapa ya? 170, 175 cm, 180 lah. Mungkin di zaman tersebut memang orang-orang tidak terlalu tinggi ya. Nih, ini juga nggak terlalu tinggi. Wah, ini ada lagi alat buat ngolah beras. Gabah jadi beras. Bagaimana teman-teman setelah melihat rumah ini yang disebut sebagai Thai An Lo, sebuah Hakka dwelling atau tempat tinggal orang Hakka, mereka tinggal bersama-sama. Di dalamnya nyaman seperti ini, di luar terlihat biasa aja, rata-rata aja, malah seperti benteng. Tapi di dalamnya ternyata enak ditinggalin ya. Ini baru salah satu aja bentuk dari Hakka dwelling. Kita akan lihat lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Ito Tang. Beda lagi nih. Banyak modelnya, tapi secara konsep intinya mereka hidup bersama-sama. Terus luarnya kayak plain aja, kayak benteng. Tuh, kayak gitu aja. Dalamnya yang enak ditinggalin. Dan depannya seperti biasa ada pond, ada kolam. Yang tipe ini udah kayak rumah peranakan ya. Kayak yang di Pineng. Udah warna-warni juga. Indonesia. Apa nih? Hakka 1.2 million. Oh, 1,2 juta orang Hakka di Indonesia. Tapi di sini cuma 6 million overseas Chinese. Karena kelihatan udah lama ini. Oh, oke. 2 kali lipat lah. Terus Malaysia. Malaysia juga cukup banyak ya. Ada 1 juta orang Hakka di Malaysia menurut list ini. Singapura Taiko 600.000. Singapura 500.000. Oh, India juga ada. Nggak terlalu banyak sih. Wah, orang Hakka kemana-mana ya. Wah, ada Mr. Chairman. Dia juga turunan Hakka. Itu sama siapa? Mamahnya? Mamanya. Ah, mamanya masih muda ya? Iya. Ini keturunan Hakka juga? Chairman Mao sama Deng Xiaoping juga turunan Hakka. Jadi, actually, most chairman of China Hakka. Hakka itu kuat di politik ya? Politik sama education mereka very kuat. Iya, sama militer ya? Iya, tiga-tiga very kuat. Yang lain kayaknya not as kuat as yang lain. Bisnis Hokkien lah. Hokkien sama Zhejiang lebih kuat. Tuh. Oh, Hakka itu jago di politik ya? Iya.
Ada kelas lagi. Ada meja-meja belajar dan kursi-kursinya. Itu Cukeliang bukan? Iya, udah ada kipas. Iya, dan topinya. Jangan bilang Cukeliang juga. Masa Cukeliang orang Hakka mah? Mungkin. Heh. Mereka baru rajin belajar kan Hakka lah. Contoh mah. Tapi enggak lah. Term orang Hakka itu kan baru-baru sayang. Baru, karena mereka itu sebenarnya migrants dari utara dan dari Central Plains. Karena di Song Dynasty kesininya itu perang-perang melulu di Central Plains, makanya mereka migrate ke selatan. Dan pelan-pelan terbentuklah jadinya pencampuran antara mereka dengan orang-orang asli di South ini. Baru jadi Hakka. Zamannya Cukeliang belum ada istilah Hakka lah. Ini mereka harus ikut buat orang Hakka. Ini prinsip-prinsipnya ya? Iya. Apa aja nih? Xiao ini. Respect the oath. Okay. Need to feed the oath when the oath udah dua. Okay. Lan hao na? T means between brothers harus love each other. Brothers. Okay. Zhong. Ini harus loyalty to the country. Loyalty. Okay. Cek Ini Yi. Yi ini kayak Guan Yu pakai Yi. Apa tuh? Kind of loyal to the friends. Brotherhood. Ini Li. Li ma. Polite. Polite. Xin. Ini means trust. Hao. Lian maksud itu harus kalau bukan punya sendiri jangan ambil, jangan beli di. Jangan serakah. Ya. Hao. Ini ci kalau udah harus saya the lower line for a person. Jangan across the lower line. Apa tuh maksudnya tuh? Oke, overall ini sebenarnya bagus semua prinsipnya. Jangan kelewatan gitu ya. Jangan kelewat batas. Yeah. Oh, apa nih? Ada liu. Ini prinsipal buat marga liu. Oh, tiap keluarga, tiap marga punya prinsip-prinsip sendiri yang diturun-temurun gitu ya? Ya. Ini liu apa aja? Ini liu pai itu liu kan? Yes. Ini liu ada simple ya. Tun xiao di. Susah translate. Ini lama ini. Oke. Sudahlah. Jangan ya. Oke, aku tahu aku cerita ya. Ini mu qin ju maksud itu harus good relationship with the relatives. Oke. He xiang lin maksud itu harus good relationship with the neighbors. Ming li yang harus tahu kenapa dan harus polite dan harus give concession. Jangan push others terlalu banyak. Kalau orang mau maju, paling sedikit. Bang kerja yang punya sendiri aja. Lebih ke mind your own business. Yeah, mind your own business. Tuan shi pin maksud itu need to act like shi itu orang di government kan. Always keep like orang government. Diplomatic. Yeah. Long shi dao maksud itu need to very respect the teacher. Jie du bo, jangan gambling. Jangan gambling. Yeah. Nggak boleh judi. Ini buat Magalio. Oke. Masih banyak beda-beda. Chen呢？chen呢？今年很多chen。chen的话，ini everything 事亲必孝 ，everything related to relatives. Relatives, keluarga. Harus respect. 代长必敬 ini to the old harus respect. Ini to the brothers respect. Oke. Husbandnya harus baik, istrinya harus ikut. Oke.
Lanhona. Ini buat nikah dan matian. Oke. Ya, ini need to be polite. Ini Sekolah. kalau belajar sekolah things, harus rajin, harus pakai hati lebih rajin. Kalau belajar kungfu, harus rajin latihan. Latihan, oke, make sense. Kalau udah as a government people manage the country, harus loyal. Loyal. Kalau manage the family, harus strict. Strict. Harus strict. Interesting. The rankings, Yeah. the rankings for them is 是 government people paling penting. Kedua agriculture, petani. Ketiga worker. Keempat business. Oh, ya ampun, berarti buat Marga Chen, bisnis itu kasta terendah ya? Ini tadi zaman dulu. Oh, jadi zaman dulu. Mereka tulis sekarang beda-beda lah. Pantesan Ci Acen kerja kantor. Gak bisnis. Suka ini ya. Kita ngebully Ci Acen aja, orangnya lagi di Chengdu. Ini 折数必正 maksud itu no matter kerja apa harus right, nggak ada yang nggak right. Sembarangan, nggak boleh sembarangan. Oke. Harus betul maksud itu. Hao. Beda-beda ini banyak. 没有糖，没有盐。也没有盐。 Mungkin di kamar berikutnya. Kamar berikutnya, oke, mari kita lihat kamar berikutnya. 没了，没了。没了。 Ya, sudah. 哎，有有有有 Ada. 有啊，糖。 Oke. Nah, mata aku ya. Marga Alvin. Harus respect to families. 笃忠亲 loyal to the big families. Also harmony Yeah, to the big family ya. oke. Husband and wife harus harmony. Yeah, Modu harmony ya kayaknya. harmony, yeah. No matter di dalam atau luar harus strict. Strict. You're not that strict. Ini need to be jangan spend sembarangan. Nah, jangan spend sembarangan Koko Alvin. Kalau bikin teman harus be careful. Harus pikir marriage. Picky ya? Bukan pikir, ini tuh pilih yang cocok. Did you? Iya, very cocok. Ini kalau marriage harus pilih waktu baik. Hari baik, tanggal baik gitu. Atau need to be waktunya masih muda ada apa? Hao. Ini respect the udah ancestors. Oke. Dan make family tree. Ini buat Ham. Iya nah. Iya nah. Iya nah. Iya. 找不了。 Mungkin berikutnya. 没有盐 kah di Hakka? Ada berikutnya. Yuk. Yo. 哪里？黄都ada. 盐呢？ ada marga xie ya? Itu xie atau xie kan? Iya. Oh, itu nama marga. Ian, berikutnya, yuk. Cemepan. Ada harus ada. Nah, ini buat makasium udah sampai ada buku. Nah, ini buat maka chai sampai ada buku. Lebih serius ya mereka. Iya. Ayo. Yuk. Ya, nggak ada. Xingyan. Ya.
Ya. Sudah. Coba. Mungkin di pedama kita udah lupa. Tidak cek, yuk balik lagi deh. Aduh, kasihan banget. Masa nggak ada? Nah, sekarang kita nengokin bangunan-bangunan yang ada di tengah-tengah rumah ini. Yang tadi kita pikir adalah dapur. Coba kita lihat apakah ada yang terbuka. Dapur? Centemah. Iya. Family harus ada dapur dong. Oh ya, betul. Jadi ada dapur di sini. Itulah sebabnya di atas ada cerobong asapnya. Jadi di kamar-kamar yang di 3 lantai itu nggak sembarangan masak-masak ya. Bukan areanya untuk masak-masak. Repot nanti kalau kebakaran. Ya ini. Ini masih dapur lama ya. Masih bakar pakai kayu. Nah, di sebelahnya Tai An Low ini ada Hakka Cultural Exhibition. Yuk, mari kita cek. Kelihatannya nggak pakai tiket kalau ini. Ternyata kata Koko Alvin, tiketnya sudah termasuk yang tadi kita bayar 40 koi seorang. Oh, di sini ada peninggalan barang-barang yang di zaman dulu dipakai kerja sama orang-orang Hakka. Ini alat-alat pertanian. Yes. Ya, ini fungsi-fungsinya ya. Nah, ini rumah. Itu ada meja makannya. Coba aku gedein ya. Nah, meja makan dengan kursi-kursinya. Di sini juga ada peralatan untuk membuat wine. Wine-nya rice wine ya. Iya. Cio. Jadi inget yang kemarin yang hitam itu nggak jadi beli. Timbangan itu. Oh, ini timbangan ya. Wah, pintunya masih pintu kayu seperti itu dengan palang. Bangkunya dong luar biasa. Bangkunya tinggi sekali senderannya. Dan, bukan bangku ini sih, buat cuci muka ya? Iya. Ini tatakan buat cuci muka. Aku kira bangku. Buat anak itu. Buat anak? Iya, ini buat anak. Ini? Anak. Ini buat anak, ini buat anak. Ini baby stroller. Ini buat anak main biar gak lari sana lari sini ya. Masih Kerangkeng. udah bisa berdiri. Udah bisa berdiri. I see, dari bambu aja ya mereka bikin. Ini makanan-makanannya. Ini choipan bukan? Iya. Bacanya apa? Fatpan. Fatpan. Sunpan. Oh, sunpan. Ini apa? Lumpia basah? Iya. Lumpia tipis tapi mereka. Nah, karena usus. Ini? Nugget. Ini suan panzi. Enggak tahu apa. Ada keranjang bayi. Nampan-nampan zaman dulu. Oh, porselen-porselen ya. Ini mangkok zaman dulu. Wow. Nah, makanan kesukaanmu. Iya. Itu atasnya apa? Rebung ya? Apalagi yang menarik? Itu apa sih? Dong. Ayam garam. Ini bukan kalem, ini
another type. Kita masih punya ayam garam seekor loh. Nanti siang aja. Iya. Baso. Di salah satu kamar, ini ada yang pintunya dibuka. Ini ada exhibition peralatan-peralatan pertanian juga. Itu tampaknya mirip lah sama di Indonesia. Anyam-anyam itu. Ada yang besar sekali. Tanam padi ya. Panen beras. Ini alat-alat pertaniannya. Coba lah. Ini apa? Wood. Buat bikin lata, ada tanahnya lata. Oh. Solid dan lata. Ya, ini aja kurang lebih untuk HK Culture Exhibition ya. Ternyata di depannya ada lagi banyak alat-alat yang besar-besarnya. Ini buat mandi ya? Bathtub bukan sih? Enggak, ini buat ini. Ya, ini buat mandi tuh. Ini buat lepas the rice from the batang. Oh, aku kira bathtub buat mandi. Aku pernah lihat di Indonesia sama kamu, kita first time pakai si kudu. Ya, kudu. Ya. Kudu sayang, kudu ya, itu got another meaning. Iya, kudu dia kita di sawah-sawah swimming di sana, tempat sana kita lihat ada pakai something ada. Oh. Ini. Oke, dia tete. Di video berikutnya, kami akan ajak teman-teman jalan-jalan ke Tulou, model lain dari rumah tradisional Hakka yang berbentuk bulat. So, pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Buat yang pengen support perjalanan kami secara langsung, bisa melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee di kotak deskripsi. Sampai jumpa di video besok. Bye!